Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mobil listrik kelihatannya kehadirannya semakin cepat di Indonesia. Sudah diawali dengan BMW i3S, kemudian Hyundai meluncurkan dua produknya di 2020 ini. Dan di belakang saya adalah produk terbaru sekaligus produk pertama Lexus elektrik yang dijual ke pasaran. Inilah Lexus UX yang full elektrik. Dan ini adalah mobil yang istimewa karena untuk pertama kalinya Lexus UX 300e ini diperkenalkan di Asia Tenggara dan kita menjadi negara pertama yang mendapatkan mobil ini. Sekarang kita lihat bagaimana mobil elektrik dari Lexus. Apa saja yang ditawarkan, berapa harganya, dan bagaimana pula speknya untuk di Indonesia. Mobil ini diluncurkan secara resmi di 25 November 2020, tapi delivery pertama akan dilakukan di tahun 2021. Jadi ini adalah Lexus UX 300e spek 2021. Yang dilakukan Lexus kelihatannya simple, mengambil basic body dari Lexus UX yang sudah keren itu, dan kemudian mesinnya, transmisinya semua dilepas, dimasukkan baterai dan motor listrik. Tapi untuk melakukan itu mereka melakukan effort yang luar biasa untuk memasukkan sistem penggerak listrik ke mobil yang sejatinya dibuat untuk mobil konvensional. Tapi mereka berhasil dan hasilnya UX ini terlihat mirip seperti saudaranya yang bermesin konvensional. Walaupun tentu saja ada sedikit perbedaan di bagian samping, ada tulisan elektrik. Kemudian ini grill yang besar yang menjadi ciri khas Lexus tetap ada di sini, tapi ada active grill di sini. Jadi dia bisa menutup atau membuka tergantung kebutuhan. Dia kalau tidak dibutuhkan dia bisa menutup untuk menghasilkan aerodinamika yang lebih bagus. Dan yang di bagian atas ini membuka karena memang ada sistem pendinginnya. Nanti sistem pendinginnya akan saya jelaskan, itu yang membuat mobil ini memiliki keistimewaan lain, yaitu garansinya nanti saya akan ceritakan. Kemudian ini unit yang di review oleh kami ini adalah unit contoh. Jadi ini masih prototype. Tapi bukan ini unit yang akan diserahkan ke konsumen. Ini adalah basic model. Tapi nanti yang dijual ke konsumen di Indonesia adalah model yang high-end-nya. Jadi bedanya ada di lampu. Ini lampunya walaupun LED tapi bukan model yang nanti akan dijual di Indonesia. Yang akan dijual di Indonesia lebih keren lagi. Anda bisa lihat seperti ini. Bentuknya susah kalau dijabarkan dengan kata-kata. Kemudian pelek sudah 17 inci. Dan secara keseluruhan ya mobil ini seperti tidak berbeda. Dan itu adalah satu yang menyenangkan bagi banyak konsumen karena tidak banyak konsumen yang ingin mobil yang desainnya aneh, yang benar-benar nyeleneh sendiri gitu. Ini benar-benar seperti UX biasa, tapi yang berbeda juga adalah warnanya. Ini adalah warna khusus untuk UX 300e. Jadi UX 300e nanti di Indonesia akan tersedia dalam semua warna, ditambah warna biru ini. Nah, di sini yang berbeda, bukan mesin bensin atau mesin hybrid seperti yang ada di UX sebelumnya, tapi ini rangkaian sistem full elektrik. Jadi mobil ini memiliki baterai yang cukup besar, kapasitasnya 54,3 kWh yang kemudian memberi tenaga ke motor listrik di depan. Motor listriknya sendiri bisa menghasilkan output 201 HP dan torsi 300 Nm yang disalurkan ke dua roda depan. Dan seperti khasnya mesin listrik, torsi tersebut akan didapat secara instan. 0 sampai 100 km per jam. Klaim dari Lexus mobil ini bisa mencapainya di angka 7 detikan dan itu artinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan UX bermesin bensin atau hybrid yang sudah dijual ke pasar Indonesia sebelumnya. Baterai yang besar itu juga membuat mobil ini bisa mencapai jarak tempuh yang cukup jauh. Walaupun di beberapa standar di Eropa mobil ini diklaim bisa 400 km sekali charge penuh. Tapi Lexus Indonesia lebih memilih untuk memakai standar yang lebih masuk akal
untuk pemakaian sehari-hari. Lexus di Indonesia mengklaim mobil ini dari baterai penuh sampai habis bisa menempuh 300 km. Dan oke, memang jika Anda berpikir bahwa 300 km susah untuk keluar kota, apalagi belum ada infrastruktur untuk pengecasan. Yes, memang mobil ini tidak diperuntukkan bagi Anda yang akan bepergian jauh keluar kota. Mobil ini memang untuk di dalam kota, urban route. Dan untuk dalam kota, 300 km itu lebih dari cukup. Makanya profil pembeli mobil ini tidak bisa menjadikan mobil ini adalah satu-satunya mobil, tapi lebih cocok untuk mungkin mobil kedua atau mobil ketiga, di mana kalau Anda mau keluar kota Anda bisa naik Lexus LM mungkin, dan kalau misalnya Anda hanya untuk sehari-hari di dalam kota menggunakan mobil listrik dengan range 300 km itu sudah lebih dari cukup. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian yang paling istimewa dari sistem kelistrikan di mobil ini, yaitu garansinya. Normalnya Lexus itu digaransi 3 tahun atau unlimited kilometer. Di sini berbeda. Kalau di Eropa, warrantinya itu berbeda. Biasanya baterainya itu digaransi 8 tahun, sedangkan yang lainnya mobilnya itu digaransi 3 tahun atau 5 tahun. Tapi di Indonesia, mereka mengambil policy, garansi untuk Lexus UX 300e ini adalah 8 tahun untuk semuanya. Untuk mobilnya, untuk baterainya, untuk motor listriknya. Dan lebih gilanya lagi adalah garansi 8 tahun itu juga diiringi dengan tanpa batasan kilometer. Jadi 8 tahun atau unlimited kilometer. Bagi Anda yang kita coba berhitung, kalau mobil ini sehari-hari 300 kilo, kita habisin deh baterai dari 100% sampai 0 300 kilo, artinya dalam sebulan itu sekitar 9.000 km. Kalikan 12 artinya dalam setahun itu 108.000 km. Kalikan 8 tahun artinya 864.000 km. Artinya secara teoritis Lexus menjamin bukan hanya mobilnya tapi motor listrik dan baterainya itu di-warranty oleh mereka, bahkan secara teoritis bisa mencapai hampir 900.000 km atau 8 tahun. Dan selama 5 tahun Anda bebas biaya perawatan, jadi itu sudah termasuk di harga pembeliannya. Untuk harga, memang mobil listrik pastilah lebih mahal dibandingkan mobil bermesin konvensional, apalagi belum ada keringanan pajak yang terlalu signifikan di Indonesia. Jadi kalau Lexus UX yang bermesin konvensional, bermesin bensin, itu harganya di 880 jutaan, sedangkan untuk yang hybrid itu di 900 jutaan. Untuk yang full elektrik ini dijual di 1,2 miliaran. Ini tepatnya ada di sini harganya. Tapi kalau Anda ingat, di sektor luxurious electric vehicle, ini adalah yang harganya paling kompetitif. Karena pesaing dari ini adalah BMW i3. Dan BMW i3S yang dijual di Indonesia itu harganya di atas Lexus UX 300e di sekitar 1,3-an kalau tidak salah. Kemudian ada Tesla Model 3. Tesla Model 3 juga di 1,4 miliaran. Jadi untuk merek premium, Lexus UX 300e ini adalah mobil listrik yang paling kompetitif harganya. Satu yang unik dari mobil ini adalah dia memiliki 2 port pengecasan. Satu di kanan, ini pengecasan Type 2 yang sesuai dengan standar Eropa. Dan di sebelah kiri, itu untuk high speed charging. Dan dia menggunakan sistem CHAdeMO. CHAdeMO itu banyak digunakan di Jepang. Jadi mobil ini sangat fleksibel kalau Anda mau charge di tempat umum, di SPKLU. Dan Anda bisa pilih port yang mana saja karena mobil ini punya di kanan Type 2, di kiri ada CHAdeMO. Kemudian pada saat Anda membeli Lexus UX 300e ini, Anda langsung mendapatkan portable charger untuk mengecharge di rumah. Tapi memang dayanya terbatas di rumah. Mengecharge di rumah itu dayanya yang akan dipakai itu maksimal itu di 2500 watt, sedangkan minimal itu akan di 1750 watt kira-kira. Nah,
Bagaimana kalau Anda ingin mengecharge secara cepat? Karena kalau misalnya dengan charger biasa dari 0 sampai 100% itu butuh 19 sampai 24 jam. Walaupun memang pada kenyataannya jarang sekali kita mengecharge dari 0 sampai 100%, biasanya itu dari 50 atau 60%. Tapi kalau misalnya Anda ingin lebih cepat mengecharge-nya, pada saat Anda membeli Lexus UX 300e ini, Anda mendapatkan AC fast charger. Jadi ini yang bisa digantungkan di dinding rumah Anda. Dan Anda begitu sampai rumah tinggal langsung colokkan ini ke portnya. Dan ini kekuatannya adalah 7400 watt. Jadi andaikan habis sekalipun listriknya, keesokan harinya Anda ingin berkendara dengan charger AC seperti ini, itu dalam 8 jam sudah bisa dari 0 sampai 100%. Apalagi kalau misalnya tidak sampai 100%, karena dari pengalaman saya biasanya orang berkendara sehari di dalam kota itu paling maksimal 100 atau 150 km, yang artinya lebih dari 50% baterai itu masih ada pada saat Anda pulang ke rumah. Jadi untuk pengechargean Lexus ini fleksibel, Anda bisa mengecharge maksimal 7400 watt dengan charger ini, atau kalau dengan portable charger ada settingannya di dalam 1750 watt pun sudah bisa di-charge. Tapi memang semakin kecil daya kita mengecharge akan semakin lama untuk membuat mobil ini penuh. Tapi kalau Anda berpikir bahwa aduh lama ya kalau isi bensin kan cuman 3 menit, 4 menit, kalau ini bisa berjam-jam. Nah itu karena habitnya yang harus berbeda antara mobil bensin dan mobil listrik. Kalau di mobil bensin Anda tunggu sampai habis, kemudian Anda ke pompa bensin, Anda isi bensin. Sedangkan kalau di mobil listrik, Anda begitu sampai rumah colok aja, besok sudah penuh lagi. Setiap hari seperti itu, sama seperti kita membawa handphone. Jadi SPBU-nya tuh ada di rumah kita sendiri. Kita sebutnya SPLU, stasiun pengisian listrik. Bahkan seperti punya stasiun pengisian listrik pribadi karena bisa di rumah. Jadi habitnya itu yang agak berbeda antara kita memakai mesin bensin atau listrik. Dan soal biaya, kalau Anda ada yang bilang, wah tapi nanti biaya PLN-nya naik dong. Ya udah pasti, karena tiba-tiba Anda menggunakan mobil listrik. Tapi kenaikannya, kalau kita hitung dengan penggunaan energi mobil ini, kenaikannya hanya 1/5 dibandingkan kalau kita harus membeli bensin. Karena untuk menempuh jarak yang sama, mobil listrik itu sekitar 1/5-nya biayanya. Jadi ini jauh lebih ekonomis untuk dijalankan dan jauh lebih ekonomis untuk dirawat, dan garansinya seperti tadi 8 tahun atau unlimited kilometer. Karena basisnya adalah dari UX biasa, maka kapasitas bagasi, kemudian kapasitas jok penumpang semua sama seperti UX. Baterai semua ditempatkan di bagian bawah dari mobil sehingga menimbulkan center of gravity yang rendah dan tidak mengganggu kapasitas dari kabin sama sekali. Kita bisa lihat kapasitasnya tidak gede-gede amat, tapi cukup memadai untuk perjalanan liburan keluarga. Dan di sini ada portable chargernya. Nah, portable chargernya ini yang akan Anda dapatkan kalau misalnya Anda membeli mobil ini, dan ini bisa dibawa terus di mobil. Jadi kalau misalnya Anda darurat, tinggal Anda cari rumah teman Anda, ya Anda bisa colokan karena ini bisa dibawa kemana saja. Dan untuk pasar Indonesia nantinya bukan sistem bukaan bagasi seperti ini kan masih manual semua. Tapi nanti yang untuk di Indonesia itu sudah elektrik, bahkan dengan kick sensor juga, sehingga bisa dibuka secara lebih premium. Ini karena unit contoh saja, jadi memang belum ada power backdoornya. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Seperti kita tahu, Lexus UX ini menggunakan platform TNGA dan platformnya itu sama dengan Toyota CHR. Jadi kalau di belakang ini memang tidak terlalu lega, ini kursinya rendah, jadi paha tidak terlalu tersangga dengan baik. Dan ya oke, ruang kaki masih ada sedikit, ruang kepala memadai, tapi memang bukan space yang sangat lega di sini. Dan untungnya di belakang ini
cukup menyenangkan dengan ada 2 ventilasi AC dan ada 2 buah USB port di belakang. Bukan tempat yang sangat lega tapi masih cukup memadai karena tempat yang paling enak tetap di depan. Nah, berhubung Lexus adalah merek premium, jadi begitu kita masuk ke dalamnya terasa sekali aura premium itu. Ini material-materialnya berkualitas, posisi duduknya sangat ergonomis dengan pengaturan tilt dan teleskopik secara elektrik. Kemudian desainnya juga keren. Ya memang desain ini butuh waktu untuk terbiasa. Desain khasnya Lexus untuk mode berkendara dan stability control di sini. Tapi yang lainnya benar-benar merefleksikan nilai seni dan nilai kualitas dari Lexus. Nah, sebelum lebih lanjut ke interiornya, ada beberapa hal yang agak berbeda dibandingkan yang nanti dijual ke konsumen Indonesia di 2021. Pertama, joknya tidak akan suede seperti ini, tapi akan jok kulit nanti di Indonesia. Kemudian layar infotainmentnya juga tidak akan sekecil ini, tapi akan besar 10,3 inci dan sudah Apple CarPlay dan Android Auto. Serta kamera parkir juga sudah menggunakan yang panoramic 360 degrees nanti yang dijual ke konsumen Indonesia. Yang lainnya, ini benar-benar kalau kita naik ke mobil ini tidak akan merasa seperti ini mobil listrik yang aneh, yang unik gitu. Bahkan penunjuk baterai itu biasanya kalau mobil listrik itu digital, yang ini penunjuk baterainya analog. Ini menurut Lexus untuk menimbulkan rasa familiar. Kalau biasanya kan kita kalau ngelihat bensin itu ya seperti ini, pakai analog seperti ini. Bahkan ada seperti pompa bensinnya juga, cuma di ujungnya itu listrik. Dan itu unik untuk di mobil listrik, menimbulkan rasa familiar, tidak terlalu mengintimidasi gitu ya. Nah, yang berbeda di Lexus UX 300e ini adalah tuas transmisinya. Jadi ini tuas transmisi ini keren banget. Ini diambil dari Lexus LC. Dan dia bentuknya bukan lagi PRND gitu, tapi lebih seperti joystick. Dan ini cara mengoperasikannya mirip seperti yang digunakan di Toyota atau Lexus hybrid lainnya. Dan jadi kalau mau maju itu ke kanan dan ke belakang itu D. Kalau mau mundur itu ke kanan dan ke depan itu R. Nah, jadi ini mirip seperti hybrid, tapi karena ini adalah mobil elektrik dan seperti kita tahu mobil elektrik itu memiliki sistem pengereman regeneratif yang bisa menambah jarak tempuh kita menghasilkan listrik ketika kita berdeselerasi. Mobil ini memiliki 4 level regeneratif braking. Caranya ketika di D kita tinggal masukkan ke B dan di sini ada levelnya, ada level 1, 2, 3, 4 dan mengaturnya ini sistem yang mirip, sistem yang inovatif yang sama dengan digunakan di Hyundai Ioniq dan Hyundai Kona adalah menggunakan pedal shift ini untuk mengatur level dari regeneratif brakingnya. Jadi kalau kita mau menambah level regeneratif braking, kita kayak shift down, kalau shift up itu untuk mengurangi level dari regeneratif brakingnya. Simple, jadi kita tidak perlu mengoperasikan tombol di tempat lain, tapi cukup tangan di setir dan kita bisa mengatur level pengereman ini. Dan bahkan di pengereman regeneratif yang paling tingginya, dari review yang saya lihat di luar itu mobil ini juga enak untuk dikendarai dengan metode one pedal driving, karena untuk mengerem kita tinggal angkat gas saja, dia sudah mengerem sendiri dengan pengereman regeneratif brakingnya itu. Yang lain boleh dibilang sama dengan Lexus UX standar, tidak ada yang berbeda. Cruise control juga sama, sayangnya cruise controlnya belum memakai yang adaptif. Untuk Indonesia juga mestinya pakai karena itu sangat berguna. Dan yang berbeda hanya sedikit-sedikit tuas transmisi, kemudian ada pengaturan charging di sini, jadi ada charging manajemennya juga. Anda bisa menentukan kapan Anda mau mengecharge, kemudian Anda juga bisa mengatur besarnya arus itu lewat layar MID. Lainnya sama, tetap menyenangkan seperti khasnya Lexus. Oh iya, satu lagi, untuk pasar Indonesia sudah mendapatkan audio premium dari Mark Levinson.
Saat ini banyak kekhawatiran orang tentang mobil listrik itu adalah seberapa tahan baterainya. Karena kita semua biasanya menggunakan handphone dan handphone itu 2 tahun baterainya biasanya sudah bocor, harus diganti baterai baru. Baterai untuk mobil walaupun sama-sama menggunakan lithium ion, tapi teknologinya sangat berbeda dan banyak sekali hal-hal yang dilakukan untuk memastikan baterai itu berumur panjang. Di Lexus ini misalnya, baterai itu dilengkapi dengan pendingin udara. Jadi baterai selalu berada di suhu yang optimalnya. Kemudian, walaupun kita taunya 0 sampai 100%, tapi sebenarnya ada buffer di atas dan ada buffer di bawah. Jadi sebenarnya baterai di mobil ini tidak pernah 0% kosong atau 100% penuh. Karena itu ada buffer atau penyangga di atas dan bawah untuk memastikan baterai itu selalu diisi di level yang aman untuk baterai. Bahkan di sejumlah penelitian mobil-mobil listrik yang sudah berumur di atas 10 tahun itu masih bisa mencapai kapasitas hingga 85% dari ketika baru. Yang mana 85% itu masih kapasitas yang sangat besar. Dan makanya Lexus berani menjamin baterai mobil ini selama 8 tahun atau tanpa batasan kilometer sama sekali untuk menjawab keraguan orang tentang daya tahan baterai dari sebuah mobil listrik. Harus diakui, kehadiran Lexus UX 300e ini memperlihatkan betapa cepatnya akselerasi mobil listrik di Indonesia. Sekarang kita sudah memiliki Lexus, Hyundai, BMW, dan Tesla yang menjual mobil listriknya di Indonesia, dan siapa yang tahu ke depannya akan seberapa banyak lagi. Dan karena memang di negara kita sudah diberlakukan sejumlah kebijakan yang meringankan. Di Jakarta misalnya PPNBM-nya 0%, kemudian pajak per tahunnya juga maksimal hanya 30% dari normalnya membuat mobil listrik. Jadi semakin reasonable untuk dimiliki, dan seiring dengan edukasi dan pengalaman dari para pengguna mobil listrik ke depannya, bisa jadi era mobil listrik di Indonesia lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi langkah Lexus memasukkan mobil ini sangat diapresiasi. Jadi begitulah hasil review kami, first impression terhadap Lexus UX 300e ini, dan kami tidak sabar untuk mencoba mobil ini nanti di jalan kalau sudah keluar unit testnya, kemungkinan di 2021. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Bye-bye.